Penominasian masih berjalan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi itu semua masih dalam proses dan kita insya Allah ingin agar yang nanti diumumkan itu memiliki efek kejut bagi semua. Ya, jadi unsur surprise juga memang kita perlukan, tapi tidak melulu soal harus bahwa kalau AHY tidak surprise kata siapa gitu. Jadi sekali lagi mungkin masih banyak yang dibicarakan di dalam tim koalisi kecil ini, termasuk mengenai kapan waktu yang paling pas, paling efektif untuk kita menyampaikan kepada publik. Memang pertimbangannya panjang, nah plus minusnya kalau kita terlalu lama juga nanti mungkin kita bekerjanya kan kurun waktunya tidak terlalu luas ya, terlalu panjang. Kan waktunya ya untuk mengumumkan cawapres hari ini. Cawapres itu kan terbentuk setelah sekber diumumkan, pasti bersamaan sekber itu moga-moga sudah ada wapresnya, cawapresnya. Sebenarnya kita lebih senang cawapres ini kalau dari sahabat-sahabat sebelah kiri kanan itu sudah duluan. Jadi misalkan saudara kita Mr. GP sudah dapat siapa, Mr. Bowo misalkan dapat siapa, ya kita senang. Artinya udah kelihatan, oh begini, gitu. Ya. Artinya kita berharap demokrasi ini berjalan dengan baik dengan 3 paslon. Ya. Dan saya berharap suasana 14 Februari 2024 dari start sekarang sampai hari kejadiannya pelaksanaannya tidak ada hal-hal yang menyeramkan, menegangkan, menakutkan. Tetapi suasana pesta demokrasi yang berbahagia, enjoy dan senang masyarakat dan tidak tegang. Saya kira Hovifah yang akan memberikan efek kejut dari statement-statement publik yang disampaikan oleh elit-elit perubahan. Kenapa Hovifah? Karena Hovifah bukan dari PKS, karena Hovifah bukan dari Demokrat. Ini kan pertanyaan mendasar. Apa mungkin Hovifah itu akan di PKS dan Demokrat untuk bisa mendampingi Anies? Kalau itu diterima, tentu jadi kejutan di mana. Kenapa menjadi kejutan? Berarti politiknya PKS dan Demokrat itu mengusung Anies di koalisi perubahan memang niatnya lillahi ta'ala. Asal Anies menang, siapapun. Biasanya kan elit-elit partai ini berebut untuk bisa menduetkan ketua umum mereka ataupun elit mereka mendamping Anies. Mengingat Anies ini nggak mungkin bisa maju tanpa salah satu dari mereka. Anies nggak bisa maju misalnya tanpa Demokrat, Anies pun tak bisa maju tanpa dari PKS. Jadi kalau dibilang efek kejut, saya kira the one and only dari 3 nama itu adalah Hovifah. Yang kedua, efek kejutnya adalah karena kemenangan yang ingin dicapai oleh poros perubahan Anies Baswedan. Hovifah ini kan memiliki begitu banyak kelebihan yang saya kira belum dimiliki oleh Mas AHY ataupun Ahmad Heriawan. Misalnya secara teritori kita memang agak kurang kuat ya di Jawa Timur. Hovifah adalah jawabannya, mengingat Hovifah adalah gubernur di Jawa Timur yang saya kira memang penetrasinya cukup kuat. Yang kedua, Hovifah itu adalah orang yang dianggap mampu mengonsolidasi basis-basis nahdliyin, basis yang selama ini memang berjarak dengan Anies Baswedan. Yang ketiga, tentu Hovifah itu dianggap mewakili preferensi politik kaum perempuan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Mas AHY ataupun Ahmad Heriawan. 3 variabel ini yang saya kira memang bisa menjelaskan kenapa Hovifah saya sebut jauh lebih mengejutkan timbang yang lainnya. Kalau mau ditambahkan, Hovifah mengejutkan itu wakil Anies karena Hovifah sebenarnya kalau mau jujur selalu dikait-kaitkan saat ini posisinya juga bagian dari kubu pemerintah. Siapa pendamping Anies? Din langsung sebut nama. PKS yakin memberi efek kejut. Dikutip dari gpnn.com Jakarta, hingga saat ini belum diketahui siapa sosok bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku telah memberikan sejumlah masukan kepada Presiden PKS Ahmad Saihu mengenai kriteria bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Menurut Din Syamsuddin, Anies Baswedan dipersepsikan oleh masyarakat sebagai figur muslim, sehingga lebih cocok dipadukan dengan sosok nasionalis. Din membeberkan sederet nama yang berpotensi menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Pemilik nama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin itu menilai semua tokoh tersebut masuk dalam kriteria yang cocok untuk mendampingi Anies.
AHY masuk dalam kategori itu, kan dari Partai Demokrat, kalau Hovifah dari tokoh muslimah. Jadi sepenuhnya kepada partai pengusung dan kepada calon presiden, kata Din di Jalan Marga Satwa Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 23 Mei. Meski begitu, semua keputusan ada di tangan partai politik pengusung. Dia juga menyarankan agar tokoh-tokoh yang terpilih harus menjunjung nilai pluralisme karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Iya, harus pluralisme karena ini masyarakat dan bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, saya tidak berada pada posisi yang boleh mengusulkan, hanya boleh berpikir, ucap pria kelahiran 31 Agustus 1958 itu. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa kaum cerdik, pandai atau golongan orang-orang yang memiliki pengetahuan luas melihat bakal capres Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Saya kira banyak dari kita kaum cerdik, pandai, kaum cerdas dan berakal melihat sosok Anies Baswedan sebagai figur yang tepat untuk Indonesia ke depan, ujar Din di tempat yang sama. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang cerdas dan visioner untuk menghadapi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis global. Tidak hanya itu, sosok pemimpin harus dapat memahami cita-cita nasional, mampu memobilisasi potensi rakyat Indonesia, dan bisa berdialog dengan kalangan di kancah internasional. Maka pilihan ini pilihan yang tepat Anies Baswedan dan saya berharap akan menjadi kenyataan, katanya. Presiden PKS Ahmad Sayhu mengatakan bahwa partainya masih menjaring nama-nama bakal capres pendamping Anies Baswedan. Tugas kami itu masih terus dalam upaya menjaring nama-nama cawapres untuk kami jaring dan akan disampaikan ke Majelis Syuro, ujar Sayhu di Jalan Marga Satwa Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa. Dikatakan pihaknya telah memiliki sejumlah parameter dalam menentukan bakal cawapres yang tepat. Adapun nama bakal capres Anies dinilai akan memberikan efek kejut bagi rakyat Indonesia. Sebelumnya, pada hari Minggu 21 Mei, Anies Baswedan mengaku telah mengantongi sejumlah nama bakal capres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Hanya saja, Anies masih belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait dengan bakal capres yang dipilihnya. Hingga saat ini belum diketahui siapa sosok bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku telah memberikan sejumlah masukan kepada Presiden PKS Ahmad Sayhu mengenai kriteria bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Menurut Din Syamsuddin, Anies Baswedan dipersepsikan oleh masyarakat sebagai figur muslim sehingga lebih cocok dipadukan dengan sosok nasionalis.